Saya cuma mau bilang suatu hari jikalau saya jadi bupati, masyarakat itu yang saya inginkan cuma satu kalimat. Dan bupati ayah namanya jauh enak rasa gitu. Gila mah. Nah, kalau saya jadi bupati, saya akan memohon gitu ya, kasih saya kesempatan 1 tahun. Kalau saya gagal memberikan keadilan, maka saya akan menjadi garda terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Sobat Pinus Forum. Kembali lagi kita kedatangan tamu yang spesial. Ialah calon Bupati Kabupaten Bogor. Tentunya tamu undangan kali ini sangat istimewa. Kita kedatangan 2 tokoh yang Sobat Pinus Forum tentu tahu sendirilah. Banyak balihonya di mana-mana. Di Cumbung Bulang, Pamijahan, Ciampea, sekitaran Kabupaten Bogor bahkan banyak sekali. Saya tahu betul gitu. Yang di sebelah kiri saya ada Pak Rike Iskandar dan sebelah kanan saya ada Pak Sul Haji Jompa, teman-teman. Nah, 2 tokoh besar ini merupakan calon Bupati Bogor, teman-teman. Yang dimana ikoniknya adalah di beberapa baliho, mungkin teman-teman tahulah. Pak Rike Iskandar ini terkenal dengan tagline yaitu Edan, yang memang sangat terpajang jelas gitu mukanya. Sementara untuk Pak Suhaji Jompa itu seperti ini, teman-teman. Warna emas. Warna emas. Nah, silakan Pak untuk perkenalan terlebih dahulu, mungkin dari pendidikan dan juga dari organisasi mana gitu Pak. Bapak dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Rike Iskandar. Pendidikan terakhir saya di IPB, Master Agribisnis. Organisasi banyak, tapi kebanyakan di olahraga saya. Saat ini saya Ketua Kormi Kabupaten Bogor. Terus pekerjaan saya entrepreneur. Tapi dulu sebelumnya saya sempat juga waktu zaman saya kuliah, saya jadi guru SMA pernah. Sempat jadi dosen ketika saya lulus S2 di Mercu Buana di Jakarta. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, saya Sul Haji Jompa. Kalau pendidikan disebut saya gado-gado, saya teknik mesin S1. Teknik mesin Pak? Iya, mesin. Lebih senang kepada aeronautik. Kemudian S2 Material Science, S3 di IPB. Pengembangan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, kalau di sisi pengalaman organisasi, hari ini kami di Kadin, ya, Kadin juga lupa. Saya wakil ketua bidang vokasi dan sertifikasi. Kemudian saya juga banyak terlibat di kegiatan-kegiatan pariwisata. Di periode yang lama saya ketua ASITA, Asosiasi Tour Travel. Kemudian kegiatan-kegiatan lain di organisasi, saya kira kalau dicerita terlalu banyak. Pancasila, FKPI, dan saya kira banyak. Dan kami memang sama Bang Rike juga organisatoris ya. Saya kira itu juga menjadi modal bagi kami untuk berani maju. Nah, kegiatan-kegiatan bisnis, memang saya dulu lama pegawai negeri, jadi saya ASN ya Pak ya? ASN di tempatnya Pak Habibie di zaman dahulu. 25 tahun di sana di BPPT, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi, dan kegiatan-kegiatan selama pegawai negeri inilah yang membuat saya merasa yakin untuk percaya diri maju, karena hitungan saya banyak sekali harus kita perbaiki di dalam pembangunan di Bogor kita ini. Hari ini saya swasta, usaha-usaha properti dan tour travel. Tapi menarik nih Pak, saya menelaah gitu ya, lahir Bapak yaitu di Bulukumba. Bulukumba, Sulawesi Selatan ya Pak ya? Itu lahirnya di Bulukumba apa memang tempat lahir di Bulukumba lalu kemudian dibesarkan di Bogor, apa seperti apa Pak? Saya lahir di Bulukumba di Sulawesi Selatan, kemudian 93 saya ke sini untuk mendapatkan istri saya. Karena kalau jodohnya di Bogor saya tinggal di sana terus, saya bujang terus. Jadi jodoh saya itu seorang anak kepala desa di Puraseda namanya. Puraseda. Liang. Jadi alhamdulillah Bang Riko saya dikasih
bidadari Bogor gitu ya. Bogornya di sana lebih barat ya Pak ya. Di barat. Oke oke. Menarik tadi dari riwayat latar belakang dua calon Bupati Bogor ini tentunya saya akan menanyakan terkait profil Pak Rike terlebih dahulu karena di sini tertulis bahwa pengalaman organisasi yang begitu banyak teman-teman. Terutama terkait dengan sekretaris Federasi Panjat Tebing ya Pak ya. Iya. Sudah lama itu ya Pak. Ya udah lama sekali. Sudah lama dan juga di sini juga Komisioner Tanggung Jawab Sosial dan KJSL. Lingkungan di Kabupaten Bogor sampai sekarang ya Pak ya? Enggak. 2022 Sudah selesai. Sekarang mungkin di Kormi aja ya Pak, sama di Koni. Di Koni enggak? Di Kormi Koni aja. udah enggak? Kormi sekarang. Kormi aja. Oke. Nah Pak, tadi kan saya mendengar gitu dari mungkin secara empiris Bapak terkait dunia pendidikan hari Iya. ini di Kabupaten Bogor. Apa yang Betul. kemudian menjadi harus membuka pikiran untuk kaum muda tentang pentingnya pendidikan di tatanan tinggi perguruan tinggi itu Pak, karena yang saya lihat Pak hari ini di Kabupaten Bogor dari 3,8 juta pemilih yang saya riset itu 64% itu kaum muda yang menentukan hari ini Kabupaten Bogor akan dibawa kemana. Nah apa yang kemudian harus dilakukan oleh kaum muda ke depan Pak? Nah, buat saya begini ya. Kaum muda Kabupaten Bogor ke depan itu harus partisipasi aktif. Nah, hanya gaya saya ke depan mungkin saya gayanya stimulan. Jadi sudah tidak musim itu kita disuapin. Artinya mentang-mentang warga Kabupaten Bogor semua kita untuk mendapatkan pemilih mereka kita kasih hal-hal yang sifatnya memanjakan. Yeah. Enggak lah. Hari ini kita bilang masyarakat Kabupaten Bogor terutama anak muda harus mahasiswa harus punya daya saing. Daya saing itu dalam banyak hal. Daya saing di bidang pendidikan, daya saing mentalnya juga harus punya daya saing, nggak hanya pendidikannya doang. Dan menurut saya dua hal ini penting nih masyarakat ke depan, punya daya saing pendidikan dan punya daya saing mental. Kenapa pendidikan? Kalau pendidikan juga tentunya menjadi modal. Saya punya pengalaman ya. Hari ini teman-teman saya mungkin seangkatan dulu yang sekolah itu kehidupannya lebih baik Ya. dibanding yang nggak sekolah. Ini pengalaman pribadi ya. Dari 10 teman saya yang sekolah selesai pendidikan S1 hidupnya lebih baik dibanding yang pendidikan yang tidak sekolah. Ya. Atau maksudnya relatif lebih baik lah. Ya. Tapi yang lebih hebat juga ada juga yang hanya lulusan SMA tapi nggak sekolah. Ya. Tapi mengalahkan yang sampai S1 kuliah makanya. S3 pun ada. S3. Ada yang kayak begitu. Tapi ya maksudnya mungkin dari 10 nih ya. 1 SMA tapi meledak. Ya. Tapi yang 4 misalnya ini yang sekolah yang mengalahkan yang berapa? Yang 5. Seperti itu. Ini ya relatif ya. Tapi Relatif. dari situ saya melihat bahwa sekolah itu penting, sekolah formal. Tapi yang informal juga penting. Nah, jadi life skill itu harus betul-betul kita punya. Dan yang paling penting itu mental. Mohon maaf nih, saya mau bicara misalnya di sini. Ya. Akang angkatan berapa? 2003 Pak, 2023 Pak. 2023. Iya. Tapi Akang sekarang bisa duduk di sini semua segala macam. Artinya mungkin teman-teman Akang yang lain merasa ngapain gua gitu-gituan. Betul Pak. Akhirnya nganggur kan, nggak Betul. ngapa-ngapain. Padahal kan kadang-kadang hidup ini ya kita berproses. Kalau kita nggak punya niat, nggak punya kemauan, maunya hanya disuapin, akhirnya nggak jadi apa-apa. Makanya saya bilang selain pendidikan punya mental. Dan kadang-kadang pengangguran itu tanggung jawab pemerintah, memang menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi nggak 100%. Ya. Kita pemerintah berusaha membuka lapangan pekerjaan, tapi kadang-kadang sudah di lapangan pekerjaan ada pun mahasiswanya milih-milih. Ya. Gua kagak mau kerja di situ, gua nggak mau gajinya kurang ini semua segalanya. Padahal ada beberapa teman saya yang masuk sebagai operator lulusan sarjana, tapi dia belajar di perusahaan tersebut dan dia akhirnya menduplikasi perusahaan tersebut dan akhirnya dia bisnis dan berhasil. Oh, Kan akhirnya masalah-masalah seperti itu, masalah mental. mungkin menikmati prosesnya Pak ya. Malah berproses, tapi yang sekarang yang terjadi, gue malas, ini kan gue nggak sesuai pekerjaan, gajinya nggak sesuai. Kadang-kadang nggak gitu juga lah. Iya, Pak. Yang penting kita maju dulu aja. Oke. Iya nggak? Iya betul Pak. Gitu. Mungkin dari saya segitu lah. Oke. Oke teman-teman, itu tadi dari Pak Rike terkait pertanyaan
kaum muda harus membuka pikiran, karena memang kita sebagai kaum muda tentunya harus punya nalar berpikir lebih ke depan, karena Indonesia menuju Indonesia Emas 2024 itu tergantung dari kitanya teman-teman. Nah, lanjut ke Pak Suhaji Jompa, Pak Haji, terkait profil yang memang saya lihat Pak Suhaji ini yaitu S2-nya bidang pengelolaan sumber daya alam ya Pak ya. S3. S3. Doktor ya Pak ya. S3 pengelolaan sumber daya alam. Nah, Pak, apa yang kemudian dengan luas wilayah Kabupaten Bogor yang begitu besar, dan memang menurut saya ini adalah potensi dengan 40 kecamatan, apa yang kemudian harus dioptimalkan dari segi sumber daya alam ini Pak, sehingga memang kita sebagai masyarakat mampu untuk kemudian memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Bogor Pak? Iya, makasih. Sumber daya alam Bogor ini kita semua siapapun bisa melihat bahwa luar biasa kayanya. Nah, memang ketika disebut sumber daya alam, maka pasti kemudian akan berhubungan dengan sumber daya manusia Pak. Ya, itu tidak boleh ditinggal tuh. Ya. Nah, ada kekhawatiran ketika sumber daya alam ini menggiurkan dan potensinya bagus, tapi sumber daya manusia lokal ini tidak disiapkan. Sebut saya tadi, anak-anak muda kita, tenaga-tenaga produktif kita tidak mampu kita siapkan untuk mengelola sumber daya alam, maka ketika investasi masuk, ini dilakukan eksploitasi, bisa jadi mereka tidak mampu masuk sebagai pemain atau pelaku pembangunan. Orang luar yang masuk. Nah, ini juga bahaya bagi Bogor. Ke depan harapan kita sumber daya alam ini semaksimal mungkin dieksploitasi, diproduktifkan oleh sumber daya manusia lokal. Nah, apa yang kita mau lakukan? Tentu jangan berhenti untuk kuatkan di sisi pendidikannya. Hari ini kan kita bahas tentang pendidikan. Tentu pendidikan tidak sekadar formal, apa yang sampaikan tadi Bang Rike, bahwa pendidikan tidak sekadar textbook, tapi keberanian, keinginan kuat untuk menguasai sesuatu itu juga adalah model pendidikan. Tentu saya kira akan ada banyak fasilitas yang akan disiapkan oleh pemerintah. Nah, ke depan kalau saya misalnya jadi bupati, maka semua fasilitas pendidikan itu kita siapkan berdasarkan kebutuhan sumber daya alam tadi yang kita kelola. Nah, pada saat kita mengidentifikasi bahwa sekian investasi yang akan kita masukkan dengan berbagai bidang, maka kita siapkan pula sumber daya manusia dengan berbagai pelatihannya. Dan tentu anggaran negara disitulah turun, fungsi negara. Nah, saya kira ini model-model yang ke depan akan kita lakukan. Harus saling berkesinambungan ya Pak ya, intinya antara SDM dan SDA ya di Kabupaten Bogor ini. Saya sampaikan bahwa saat ini, jujur tidak jujur, meskipun belum ada yang hitung, terjadi yang kita sebut idle capacity. Capacity yang mubazir. Sumber daya alam ini mubazir. Tidak usah jauh-jauh lihat saja di samping rumah kita ada lahan 10 kali 10 meter, berapa produktivitasnya? Kadang-kadang bingung anak muda sekarang. Jangan nganggur kan, padahal sebut saja ambil satu komoditi, kita tanami cabai misalnya, berapa produktivitasnya? Nah, jadi duit. Betul Pak. Atau sebut saja yang nilainya lebih tinggi lagi, mungkin sebut saja aloe vera, yang hari ini mungkin orang lidah buaya ngapain? Kebutuhan dunia banyak sekali. Ini contoh saat betapa di situ pemerintah mesti harus turun. Masyarakat kita, sebut saja anak muda kita, banyak yang bingung mau kerja apa, akhirnya berdiri di pinggir jalan. Di sisi lain ada lahan yang kosong karena tidak bisa diakses mereka. Jadi ini mubazir, ini jadi mubazir juga. Jadilah kita semua idle capacity. Yang terjadi adalah yang semua kita pahami bahwa akan terjadi yang kita sebut sebagai risiko demografi. Tadinya kan ada bonus nih. Bonus karena kan tenaga kerja kita luar biasa banyaknya, tapi kan jadi berisiko. Jadi celaka dari demografi ini karena dia akan menjadi meledak, energinya tinggi tapi jadi preman semua, nggak ada kerjaan gitu. Harus Bupati Edan turun tangan. Supaya bisa emas. Supaya bisa emas. Lanjut ke pertanyaannya, Pak, terkait memang apa yang kemudian hari ini secara mungkin potensi di Kabupaten Bogor tentu memiliki banyak potensi Pak, karena dengan luas wilayah yang begitu besar, juga dengan potensi-potensi dari pertanian, perikanan,
dan juga hal-hal lain gitu Pak. Nah, lalu kemudian secara mungkin yang saya lihat di tatanan saya gitu, di kampung saya juga banyak pemuda atau kaum muda hari ini bingung Pak. Padahal kan untuk membuka pikiran mereka kan itu merujuknya kepada ekonomi mandiri kan, secara finansial gitu kan. Apa yang kemudian harus ditanamkan Pak agar kemudian hari ini pemuda bisa untuk membuka pikirannya tentang entrepreneurship Pak ke depan. Silakan Pak Rike terlebih dahulu. Kalau menurut saya ya, kembali lagi ke mau atau tidak mau, kembali tadi. Sekarang menjadi bahaya resiko demografi. Iya. Serba salah sebenarnya menghadapi pemuda itu karena Iya. selama hidupnya masih muda, artinya masih bisa makan, masih bisa merokok, masih bisa ini, akhirnya mereka ya merasa cukup aja dengan begitu, menikmati itu saja. Saya pikir yang paling penting itu kita pemerintah harus ada solusi. Kalau zaman dulu mungkin ada penyuluh atau apa gitu ya Pak, sebenarnya itu penting itu ke depan itu memang nanti mungkin harus ada misalnya satu desa 10 entrepreneur, tapi memang harus dilombakan tuh bener itu. Maksudnya benar-benar harus ada yang bisa mendorong bagaimana caranya satu desa bisa menghasilkan 10 entrepreneur. Masalah pertanian aja sekarang tuh mindsetnya teman-teman mahasiswa atau anak generasi muda seperti Pak Jompa tadi bilang, masa pertaniannya mereka menganggap remeh pertanian, padahal mereka nggak sadar bahwa kita semua makan hasil pertanian, beras, cabai, apa semua, palawija itu semua pertanian. Tapi mereka nggak berani menyentuh itu. Padahal menurut saya kalau memang mereka terlahir di desa, mohon maaf nih, terlahir di desa, hidup dengan pertanian, berbisnislah di sana, gitu. Kalau yang tinggalnya di kota, lahir dengan perkotaan, tuh mereka gampang kalau mau masuk pertanian. Tapi yang tinggalnya di desa, menurut saya luar biasa. Kemarin tuh saya sempat ada satu teman motor saya, mungkin seumuran sama masnya, dia petani Pak, milenial Pak. Milenial, baru satu-satunya yang saya temuin anak muda seumuran emasnya mungkin 23 tahun, 25 tahun, dia fokus di pertanian dan dia memang tangannya kotor. Ini dia lihat orang lihat. Tangannya, maksudnya dia mau tangannya kotor untuk seperti itu. Dia bilang, ya, gue bilang lu kok mau begitu, sementara yang lain nggak mau. Dia bilang, gue punya passion di sini dan gue pikir ngapain lagi daripada ngapa-ngapain, lebih baik saya bertani. Dia bilang. Dan jangan salah, sekelas Bill Gates saja hari ini, dia itu tokoh teknologi yang sekarang mempunyai lahan pertanian kelima nomor terbesar di Amerika. Karena masa depan adalah pertanian. Menurut saya kalau memang menjadi kita juga kedepannya Kabupaten Bogor itu terutama dengan tata ruang apa ke depan udah harusnya sih, apalagi daya saing Kabupaten Bogor menurut saya di bidang pabrikasi atau industri menjadi akan kalah bersaing dengan Karawang. Menurut saya ini penilaian Karawang, Bekasi, mereka dekat ke laut. Betul Pak. Saya diskusi sama salah satu pengusaha besar lah di Indonesia, saya bilang datanglah Kabupaten Bogor berinvestasi. Kita bilang kita mungkin bisa dikasih keringanan ini atau segala macam. Dia bilang satu sekarang yang membuat sulit Kabupaten Bogor, jauh dari laut. Jadi makanya sekarang akan boleh cek ke wilayah-wilayah Bogor Timur yang daerah-daerah pabrik. Itu mereka sekarang mengeluh bahwa pabrik pada tutup, pindah semua. Pindah kemana? Pindah ke wilayah-wilayah yang secara gaji UMR-nya lebih murah. Kedua, akses transportasinya lebih dekat. Nah, udah paling salah lah Kabupaten Bogor sekarang arahnya ke sana. Kita harus balik lagi lah ke pertanian. Karena masa depan di pertanian. Apalagi kita punya Institut Pertanian Bogor ya. Harusnya itu, wah gila IPB kita tuh anugerah ada IPB di Kabupaten Bogor. Harusnya itu kita bisa masuk ke arah. Tapi yang terjadi sekarang saya lihat semua berubah ke industri. Tapi setelah itu berdiri dan bubar. Kalau model Indosemen, Holcim, karena mereka sumber daya alamnya, bahan bakunya ada di belakang pabriknya dia. Tapi yang lain sekarang mereka ketika apalagi yang orientasinya ekspor, jauh dari laut, PR Pak. Jauh dari laut PR. Dan sekarang transportasi. Nah makanya saya bilang kalaupun di Bogor industri yang masuk harus industri yang diserap oleh warga Bogor. Kalau industrinya nggak untuk ekspor, udah agak akan sulit kita bersaing. Makanya kita mesti pikirin tuh, itu PR bupati ke depan. Jangan kita dibuai oleh data-data yang menurut saya bagus tapi manipulatif. Itu juga banyak banget hal kayak gitu. Gitu ya. Oke, Pak Rike, terima kasih.
Menurut Pak Haji gimana Pak Haji pandangannya terkait memang kaum muda hari ini bisa membaca tantangan dan juga bisa meraih Indonesia emas ke depan. Memang banyak tantangannya, terutama untuk daripada anak muda ini membuka pikiran dalam berwirausaha. Haji, silakan. Iya. Berbicara entrepreneurship memang sudah sebuah keniscayaan, ini wajib, untuk sebuah negara yang sebuah wilayah yang ingin maju. Karena pengusaha itu atau entrepreneur itu tidak hanya sekadar bahwa harus di industri atau bangun pabrik. Petani pun petani entrepreneur. Jadi jiwa wirausaha ini juga harus dikembangkan. Nah, model pendidikan lagi-lagi karena hari ini tema pendidikan, ya saya anggap bahwa segala hal yang kita lakukan supaya kuat, memang kuatkan pendidikan. Anak-anak kita ini harus juga diberikan pemahaman tentang entrepreneurship. Jadi tentu pemerintah harus membuat model-model pendidikan entrepreneur sampai ke level RT kalau perlu, bukan sekadar desa. Jadi satu RT usaha misalnya. Nah itu bisa dilakukan. Saya kira tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Nah, sebut saja di wilayah kita ini pertanian yang begitu banyak. Jangan lagi mindset anak muda ini bahwa bertani itu minder gitu. Jadi kan mereka bangga bahwa gue petani tuh, petani pengusaha, gue petani ekspor. Gue petani tapi produk-produknya bagus untuk masuk di mall-mall sehingga ada grade-grade tertentu. Oke lah, jangan juga tinggalkan pasar rakyat. Tapi kemudian juga bisa masuk ke pasar tertentu yang lebih tinggi sehingga dia dapat nilai tambah yang lebih. Nah, ilmu itu kan harus kemampuan itu harus diberikan kepada mereka. Nah, program itu harus ada. Program entrepreneurship desa, RT, RW, saya kira itu penting. Nah, tentu bagaimana modelnya? Ya, anggaran pendidikan banyak. Itu besar sekali loh. Besar sekali. Iya, betul. APBD juga ada Pak ya? Iya, anggaran pendidikan 20% loh. Meskipun tadi sudah kita sampaikan bahwa banyak juga yang salah kaprah tentang anggaran pendidikan. Akhirnya semua orang mengklaim apapun yang dilakukan, diskusi rapat di dalam ruangan saja, di dinas mana bisa ngambil anggaran pendidikan karena mendidik orang untuk berdiskusi. Saya kira hal-hal itu yang kadang-kadang tanda kutip harus kita luruskan. Nah, hari ini saya sampaikan mudah-mudahan menjadi awal bagi kita semua untuk mari kita bangun kesadaran calon-calon pemimpin yang hadir hari ini dan seterusnya di Bogor ini, ya kita luruskan itu, optimalkan anggaran pendidikan ini untuk memberikan dukungan kepada pemberdayaan masyarakat tadi, termasuk entrepreneurship. Daerah kuat atau negara kuat karena industri. Ya, betul. Indonesia Emas 2045 itu karena di situ targetnya setiap wilayah punya industri-industri yang berdiri. Kalau tidak bergerak industri barunya nggak bisa. Jadilah mungkin jadi Indonesia perak atau perunggu jangan-jangan. Betul. Tidak tercapai malah ya Pak. Emas itu karena maju di semua sektor-sektor kegiatan, termasuk sampaikan Bang Riko tadi bahwa ke depan kemampuan kita mengakses transportasi itu juga harus dikembangkan. Bangun jalur tol khusus industri misalnya. Jadi tidak ada lagi alasan bagi investor untuk tidak ada pelabuhannya. Kita kasih akses kemudahan. Tentu itu harus diprogramkan. Betul. Saya kira itu. Oke. Itu Sobat Binus Forum. Tadi wawancara hangat dari dua bakal calon ini, calon Bupati Bogor. Memang tentu potensi yang ada juga harus diiringi dengan pendidikan yang merata bagi semua elemen masyarakat. Nah, yang menarik bahwa hari ini kita kedatangan Bupati Edan disebutnya teman-teman. Banyak sekali balihonya, sangat banyak teman-teman. Nah, Edan ini sebetulnya adalah singkatan ya Pak ya? Energik, terus juga dedikasi, aksi dan nyata. Aksi nyata langsung. Aksi nyata gitu Pak. Apa sih sebetulnya yang mendorong dan memotivasi Bapak sehingga filosofi itu hadir Pak? Karena kan filosofi itu bisa kemudian menjadi arah gerak untuk Kabupaten Bogor ke depan kan Pak? Begini, kita itu sekarang udah nggak bisa jadi pemimpin yang cuman basa-basi, cuman retorika. Betul Pak. Udah nggak bisa lah kita yang cuman jadi janji apa segala. Makanya saya suka kadang ngeri saya bicara karena saya menghindari saya janji. Jadi kalau memang saya bisa lakukan baru saya berani ngomong. Kalau nggak bisa lakukan saya nggak berani ngomong. Dan tentunya saya cuma mau bilang suatu hari jikalau saya jadi bupati, masyarakat itu yang saya inginkan cuma satu kalimat,
Edan Bupati ayeuna mah gawe karasa gitu. Gila mah. Maksudnya Edan nih Bupati hari ini kerjanya itu bener loh, kerasa sama masyarakat. Itu kalimat Edan yang awalnya negatif menjadi positif kan. Seperti itu. Selain juga memang Edan punya singkatan yang menurut saya itu penting untuk siapapun pemimpin Kabupaten Bogor ke depan, bahwa hindari retorika, hindari PHP, hindari apa. Yang kita lakukan adalah itu, kita Bupati terus energik, Bupati terus berdedikasi kepada masyarakat ya. Dan yang terakhir yang paling penting itu ada aksi nyatanya. Hanya 3 hal aja. Jadi mungkin nanti kalau Pak Sol Haji jadi bupati gitu, misalnya saya tidak terpilih kan bisa jadi. Saya cuma berharap Pak Sing Edan ya. Paling begitu ya. Berarti untuk bupati yang nanti akan terpilih juga Sing Edan pokoknya. Sing Edan. Saran saya begitu gitu kan. Mungkin itu teman-teman filosofi dari baliho-baliho yang sering teman-teman lihat. Nah, lanjut ke Pak Haji terkait memang apa sih Pak yang mendorong dan memotivasi Bapak hari ini sehingga Bapak maju kembali apa ya dalam kontestasi pilkada kali ini, karena memang sebelumnya itu pileg ya. Pileg ya Pak ya. Karena sebelum itu pileg, lanjut lagi ke maju di pilkada kali ini. Apa sih sebetulnya yang menjadi keresahan, daya dorong dan juga motivasi Bapak gitu kan untuk maju di pilkada kali ini Pak? Iya, sebenarnya kalau kita orang politik ya tidak ada bahasanya tidak ada matinya. Politik itu adalah jangan juga berpikir. Jadi saya pengen meluruskan bahwa politik itu adalah sebuah kegiatan mulia, karena nasibnya sebuah wilayah, sebuah negara itu kan karena politik. Jadi politiklah yang menentukan arah bangsa. Nah, Bogor para politisi harus banyak. Saya salah satunya, ada Kang Rike juga. Kita ini politisi yang berpikir lurus, punya keinginan kuat untuk memenuhi hak-haknya rakyat tadi. Makanya tadi itu Bang Rike pengen Edan, kalau saya pengen emas. Menuju emas itu kan memang cita-cita Indonesia. Betul. Tapi izin juga saya menerjemahkan, Bang Rike, bahwa karena Indonesia ini latar dengan menerjemahkan kata-kata, jadi itu juga ada maknanya. Ya alhamdulillah, insya Allah juga maknanya juga makna-makna yang menjadi sebuah cita-cita besar, bahwa E-nya itu adalah kemampuan ekonomi kita akan meningkat. Kan orang sejahtera itu kalau ekonominya nggak bagus ya nggak sejahtera. Iya. Nah, upaya-upaya peningkatan ekonomi ini yang kita lakukan dengan seluruh program. Gitu. Itu E-nya. Kemudian M-nya, kita pengen bahwa masyarakat ini mandiri. Jadi kalau dihubungkan dengan Edan juga sebenarnya, karena kemandirian ini penting bagi masyarakat. Betul. Tidak dimanja lagi. Mereka diberikan kemampuan supaya mereka mampu menangkap ikan. Dikasih kail, nangkap ikan, bukan disuapin. Ada kemandirian. Jadi itu M-nya. Nah, yang paling utama adalah A-nya ini. Dia bisa disebut amanah, gitu ya. Karena pemimpin harus amanah. Mampu memberikan hak-haknya masyarakat yang dititipkan ke dia. Kan gitu. Ini amanah. Nah, kalau S itu adalah target akhirnya. Jadi kebetulan S-nya terakhir, karena tujuan bernegara berkehidupan ini kita ingin sejahtera. Kesejahteraan masyarakat harus dirasakan oleh semua rakyat kita. Itulah emas. Oke, gitu. Baik. Terima kasih, Jadi Pak. itu alasannya saya ingin ke depan memotivasi saya maju karena ingin merealisasikan itu, masyarakat mendapatkan itu. Tidak sekadar retorika. Tentu kita punya model, kita akan terjemahkan dengan program-program prioritas. Saya kira itu. Oke, teman-teman Sobat Pinus Forum, itu tadi pemaparan filosofis terkait memang yang terpampang nyata dan jelas di baliho. Ada Pak Rike dengan edannya dan juga ada Pak Haji dengan emasnya, teman-teman. Emas di tahun 2030 ya Pak ya, tentunya Bogor ke depan. Nah, sebelum kita tutup teman-teman wawancara kali ini, saya pribadi ingin mengetahui apa yang kemudian menjadi cita-cita dan harapan besar untuk Bogor ke depan. Mungkin dari Pak Rike dulu, dipersilakan Pak. Saya cuma gatel aja ya dengan Bogor. Bogor tuh dengan potensi yang luar biasa. Jumlah penduduknya sama dengan Singapura loh, 5,8 juta jiwa.
tetapi dengan sumber daya alamnya yang luar biasa. Bahkan Singapura itu bikin air terjunnya dibuat di bandara, sedangkan di kita Pak dari Sentul sampai Mawiyah Betul, banyak banyak banget. Pak air terjun Pak. Masa iya kita kalah sama Singapura? Logikanya kan begitu kan? Betul Pak. Sumber daya manusia juga kita sama, semuanya sama. Apa yang salah sebenarnya kan? Akhirnya saya memberanikan diri. Mungkin kita tata ulang lah Kabupaten Bogor ini. Minimal menjadi yang terbaik lah se-Jawa Barat dulu, mungkin kedepannya bisa se-Indonesia ya Pak. Menurut saya begitu, dan kita menjadi salah satu faktor. Saya ingin Bogor itu menjadi salah satu faktor mendorong ekonomi Indonesia tentunya ke depannya. Dan siapapun mungkin punya keinginan yang sama dengan saya. Saya bilang mungkin saya salah satu yang bisa mewujudkannya. Begitu, karena saya punya impiannya seperti itu. Ya Kak, yang namanya impian harus diraih. Betul Pak. Iya kan? Harus dikejar Pak. Diraih dan dikejar. Tapi kalau misalnya ya kita coba raih itu lah. Saya punya gambaran Bogor tuh, kita pergi kemanapun harus bangga sebagai warga Bogor. Betul. Misalnya bilang gini, wah hebat Bogor sekarang ya. Nah, itu bahasa yang harus penting. Betul Pak. Kalau kita pergi Jangan kemana sampai aja. kayak kemarin Pak, saya main ke Cirebon, ke anak-anak mahasiswa Cirebon. Ya itu ya yang bupatinya kemarin ketangkep. Nah jangan seperti itu kan. Itu kan bahaya juga Pak nanti Pak. Selalu seperti itu Pak. Nah itulah makanya saya bilang saya pengen satu hari ke depan ketika saya dikasih amanah untuk memimpin Kabupaten Bogor, semua warga Bogor bisa bangga pergi kemanapun karena mereka merasa mereka akan ada bahasa dari orang luar Bogor bilang keren ya Bogor sekarang. Dan itu mohon maaf, dan itu pernah dilakukan oleh Banyuwangi. Banyuwangi antah berantah di ujung Jawa Timur yang bukan wilayah apa-apa, yang daerah terkenal santet, sampai waktu itu atau sampai hari ini bilang keren Banyuwangi sekarang ya, ngelolanya bisa mengelola alam yang begitu luar biasa. Betul. Orang jauh mau datang. Betul. Sampai danaunya yang viral tuh Pak tuh. Segala macam bisa jadi duit. Betul Pak. Artinya di sana bisa begitu. Masa kita Bogor dekat ke Jakarta, pusat ekonomi kagak bisa kayak begitu. Betul Pak. Mau diizin mungkin kayak begitu menurut saya. Oke, terima kasih Pak Rike. Mungkin itu dari harapan dan cita-cita besar untuk Kabupaten Bogor ke depan. Nah mungkin untuk Pak Haji gimana Pak untuk tanggapannya terkait memang apa yang kemudian menjadi harapan Bapak dan juga cita-cita besar Bapak untuk Kabupaten Bogor ini menuju ke depannya Pak? Iya. Memang sulit diucapkan dengan kata-kata sebenarnya, saking pengennya kita melihat sebuah kampung kita gitu ya. Saya tinggal di Bogor sudah 30 tahun lebih, Bang Rika. Anak saya lahir di sini semua. Nah, harapan saya adalah bahwa memang Bogor ini kita harus bangun dengan benar, bangun dengan tentu dengan formula-formula yang baik. Sumber daya alam yang tadi saya sampaikan Bang Rike, kita cuma melihat dan sedih, tidak terkelola baik. Sumber daya manusia juga tidak terkelola dengan baik. Pegawai-pegawai kita juga tidak terkelola baik. Pegawai negeri kita selalu terancam. Kemudian tenaga-tenaga kerja kita juga tidak punya hak. Hari ini cuma dikontrak, kemudian 1 tahun di PHK, jadi tidak punya hak. Ketidakberdayaan banyak sekali terjadi. Warga masyarakat kita di desa-desa terpencil cuma melihat alam saja, indah dilihat, dipandang, tapi pas masuk ke dapur nggak ada beras, nggak ada apa. Ini juga terjadi. Ketika sakit, akses kesehatan juga mereka masih tidak maksimal mendapat pelayanan, dan kalau dicerita semua, diidentifikasi semua, banyak sekali yang belum maksimal. Betul. Nah, tentu ini perlu perbaikan dan pembenahan. Nah, yang paling indah memang cita-cita kita ke depan adalah kalau kita diberikan kesempatan, saya diberi kesempatan, maka tentu saya akan melakukan secara maksimal untuk mengoptimalkan semua ini. Karena kita tahu bahwa betapa negara tidak tinggal diam, pusat tidak tinggal diam, dikasih budget kok. Baru modal dasar dulu dikasih. Kasih APBD luar biasa besarnya. Cuma kadang-kadang rakyat bertanya, kok anggaran besar banget tapi kok kita masih susah, kan gitu ya. Nah, ini lagi-lagi kemudian terjadilah fitnah-fitnah, ada keculikan masyarakat. Ibarat anak semua di rumah melihat bapaknya mewah-mewahan tapi hidupnya susah, kan gitu. Nah, ini juga tidak adil, makanya kita akan lakukan itu. Kita akan memaksimalkan keteradilan pembangunan di semua lini sisi-sisi kehidupan, termasuk di semua wilayah. Nah, harapan saya ke depan gejolak-gejolak untuk mau pecah-pecah persatuan Bogor ini juga
kita minimalkan lah. Betul, Pak. Persoalan hari ini ada keinginan untuk memisahkan diri dengan pemekaran. Iya. Saya kira itu hak-haknya masyarakat karena Hmm. tidak bisa disalahkan. Betul, Pak. Sudah tidak ada harapan bagi wilayah itu, putus harapannya untuk kalau dihitung 50 tahun lagi nih, gue udah mati jangan-jangan pada saat itu. Untuk maju dan berkembang seperti yang mereka mimpikan. Ya. Nah, kalau saya jadi bupati, saya akan memohon, gitu ya, kasih saya kesempatan 1 tahun. Kalau saya gagal memberikan keadilan, maka saya akan menjadi garda terdepan untuk memisahkan, membuatkan manajemen baru di wilayah itu. Kan ini kan juga persoalan manajernya yang Ya. besar ini membangun 40 kecamatan kan Betul. dianggap tidak mampu. Betul. Sehingga ada yang terbengkalai beberapa wilayah. Saya kira itu. Jadi harapan saya mudah-mudahan kelak ke depan siapapun jadi pemimpin, dengarlah apa yang kita sampaikan ini dan lakukan dengan secara maksimal. Mungkin ini sekadar slogan, tapi janganlah melakukan hal-hal yang berulang-ulang. Masyarakat kapan berdayanya kan gitu ya. Nah, kasihan masyarakat kita. Oke. Ya betul. 5,8 juta penduduk adalah tanggung jawabnya bupati. Betul. Itu harus diingat. Iya. Jadi nggak gampang jadi bupati. Apalagi kalau bupati edan hati-hati. Iya. Kalau jadi bupati Bogor saya Edan, Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman Sobat Pinus Forum, itu tadi wawancara hangat kita mungkin dari Pak Rike dan Pak Haji, Pak Sul Haji Jompa. Memang tadi terbalut dengan kehangatan dan keharmonisasian mungkin karena dari F1 dan F2-nya juga belum ada keputusan dari tiap-tiap koalisi partai. Ada kemungkinan besar mungkin mereka berdua ini bergabung, teman-teman. Entah pakai wakil atau menjadi bupatinya mungkin, teman-teman. Nanti itu ada Bisa obrolan juga di jadi belakang, Pak. bisa juga jadi pendukung bupati. Atau dua-duanya jadi F1 F1. Oke, siap. Bikin model ya. Iya. Ada dua F1 F1. Oke, teman-teman. Itu tadi kehangatan kita, wawancara kita. Mungkin untuk selanjutnya sebelum kita tutup agenda wawancara kali ini penuh keharmonisasian. Saya ingin ada closing statement nih dari Pak Rike dan Pak Sul Haji Jompa. Silakan Pak Rike, terlebih dahulu Closing ya. closing statement. Harapan saya, siapapun pemimpinnya Kabupaten Bogor ke depan, jikalau bukan saya, harus Edan. Harus edan. Edan arti ya Edan tuh betul. Edan tuh benar-benar harus extraordinary lah. Harus berbeda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Betul, Pak. Harus kerja lebih keras, harus kerja lebih cermat, harus kerja lebih pintar. Itu emang semua sebuah ekstra lah. Dan kalau saya diberikan Edan kan, jadi ya harapan ke depan mudah-mudahan Kabupaten Bogor mendapatkan pemimpin yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke, silakan Pak. Ya. Saya siapapun pemimpin di masa depan, ya termasuk kalau kami juga atau saya juga jadi pemimpin, maka yang paling harus diperhatikan adalah bagaimana menjaga manusianya, sejahterakan, juga menjaga alamnya, sejahterakan alamnya. Jaga dua ini, maka yakin kehidupan masyarakat kita akan maksimal. Program-program saya kira harus diutamakan, termasuk tadi bagaimana peningkatan kualitas-kualitas, optimasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Saya kira kalau itu dilakukan, tetap saja akan terasa bahwa ada bupatinya. Oke. Tidak ada lagi teriakan gejolak-gejolak. Nah, itu saya kira kita hindari. Harapan saya sekali lagi, siapapun yang ditakdirkan menjadi Bupati Bogor, maksimalkan untuk penuhi hak-haknya masyarakat. Itu yang utama. Tepiskan, pinggirkan kepentingan pribadi, harapan-harapan pribadi. Kita ini sudah cukup. Ya. Kita ini mau ngambil beban untuk bagaimana memberikan hak-haknya masyarakat. Saya kira itu. Oke, Sobat Pinus Forum, teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Tentu ada harapan besar Kabupaten Bogor ke depan, dan juga dengan potensi yang begitu banyak di Kabupaten Bogor bisa dioptimalkan pemerintahan Kabupaten Bogor. Siapapun bupatinya, tadi sudah dikatakan oleh Pak Rike dan Pak Haji, bisa untuk kemudian mensejahterakan rakyat di Kabupaten Bogor itu sendiri. Mungkin itu saja dari kita. Terima kasih Pak Rike Iskandar, terima kasih Pak Sul Haji Jompa. Semoga sehat terus, Amin. dilancarkan, dimudahkan semuanya. Dan untuk F1, F2 nanti ini ngobrol di belakang nih Pak nih. Mungkin itu saja Sobat Pinus Forum. See you next time, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.